Bab 721 sampai bab 730. Es menatap kalajengking raksasa, tepatnya sang pencari matahari, beberapa meter dari posisinya, dengan tatapan bingung. Bagaimana aku bisa membunuh makhluk itu dengan tubuh fana ini dalam keadaan yang sangat lemah? Mungkin dia ada di alam sungai kosong. Siapa yang menciptakan ujian yang mustahil ini? Pikir Es sambil melangkah mundur. Dia ingin menciptakan jarak di antara mereka. Akan tetapi, sang pencari matahari bukanlah binatang bodoh karena ia langsung bergerak ke arah Es sambil meluruskan ekornya yang ganas. Es patah hati karena ia tidak sebanding dengan kaki besar sang pencari matahari, tetapi itu tidak berarti ia akan kalah semudah itu. Meskipun ia telah kehilangan ki-nya, itu tidak berarti ia telah kehilangan semua pengalaman yang telah dikumpulkannya selama 15 tahun. Terutama pengalaman dengan keterampilan mencurinya, yang merupakan sumber penghasilan utamanya. Setiap makhluk memiliki ki dalam tubuhnya bahkan tanpa kultivasi. Kultivasi dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas ki dan membuat ki lebih halus. Es mengingat dasar-dasarnya sebelum langkahnya yang kasar tiba-tiba menjadi teratur. Saat berikutnya, suara gerakannya menghilang, dan sosok kecil Es dengan gesit menghindari serangan Sun Seeker. Dia menggunakan Silent Steps, keterampilan pertama yang pernah dipelajarinya. Akan tetapi dia nyaris menghindarinya karena dia terlalu kecil, dan dia perlu menjaga jumlah ki yang terbatas dalam tubuhnya yang kurus kering ini. Namun, Es tiba-tiba menemukan sesuatu saat ia melakukan langkah hening. Mengapa aku tidak merasakan sirkulasi ki atau pembebasan ki saat aku baru saja melakukan langkah hening? Rasanya, seperti ki itu datang langsung dari lingkungan sekitar. Es tidak dapat menahan diri untuk berpikir seperti ini karena dia sangat familiar dengan bagaimana ki akan bersirkulasi di meridiannya dan kemudian menyebar melalui tubuhnya sesuai keinginannya. Namun, hal ini sama sekali tidak terjadi pada tubuhnya saat dia menggunakan Silent Steps. Tetapi mungkin saja itu hanya imajinasinya saja, jadi ia perlu mengujinya lebih lanjut. Sang pencari matahari mengayunkan ekornya yang runcing dengan sikap mengancam saat melihat mangsanya telah melarikan diri. Tanpa ragu, Es menggunakan Silent Steps lagi, dan kali ini, dia bahkan mencoba menggunakan Basic Stealth dengannya. Saat dia melakukannya, perawakannya yang kecil tersamarkan dengan lingkungan sekitar saat dia menghilang, dan langkah diam itu kembali mampu menghindari ekor secepat kilat itu. Berkat refleks Es yang mengerikan, dia mampu menghindari serangan-serangan dari pencari matahari, yang jelas jauh lebih kuat darinya. Apa ini? Aku benar-benar bisa menggunakan keterampilan ini tanpa harus memurnikan ki dalam tubuhku terlebih dahulu. Sebaliknya, aku bisa menarik ki langsung dari lingkungan sekitar dan kemudian menggunakannya pada saat yang tepat. Bukankah ini berarti aku bisa menggunakan ki sebanyak yang aku inginkan tanpa khawatir tentang konsumsi ki? Jangan bilang tubuh ini adalah fisik yang luar biasa dan langka. Semakin Es memikirkannya, semakin khawatir dia karena itu adalah satu-satunya penjelasan yang bisa dia pikirkan. Terlebih lagi, dengan persidangan yang absurd ini, wajar saja jika dia juga diberikan semacam keuntungan untuk setidaknya memiliki kesempatan bertarung. Jika kemampuan aneh dari tubuh ini menjadi kelebihannya, maka Es sama sekali tidak keberatan memiliki tubuh seperti itu. Lebih jauh lagi, Es juga menyadari bahwa sejak saat ia mulai bersentuhan dengan ki, kelelahan tubuhnya perlahan memudar, yang mana hal ini semakin aneh dan mengkhawatirkan. Meskipun demikian, ini semua menguntungkannya, jadi dia tidak keberatan. Karena sekarang dia dapat menggunakan keahliannya tanpa perlu khawatir tentang konsumsi ki, Es tidak perlu berlari atau bersikap defensif. Setelah menghindari ekor itu, tatapan matanya berubah kejam sebelum ki mulai terwujud di tangannya, itu adalah ki emas murni, dan mulai berubah menjadi bilah pedang. Saat berikutnya, Es langsung mengayunkan bilah ki emas itu ke kaki besar sang pencari matahari. Namun, saat bilah ki itu menyentuh kulit Sun Seeker yang seperti baju besi, bilah itu langsung pecah seperti kaca yang membuat Es waspada. Bulu-bulu halus di punggungnya berdiri, dan tanpa ragu-ragu, dia menggunakan langkah-langkah ringan sambil menundukkan kepalanya dan menerjang ke samping. Setelah itu, ekor tajam itu menusuk tepat di halte tempat Es berdiri beberapa saat yang lalu. Jika dia terlambat sedetik saja, dia pasti akan tertusuk.
Es terengah-engah dengan napas kaku setelah hampir terbunuh. Lebih jauh lagi, setelah ia menggunakan keterampilan Ki untuk membangun fondasi dan kultivator alam sungai, ia menemukan tubuhnya mulai kelelahan lagi, dan kali ini, perasaan ini jauh lebih buruk daripada sebelum ia mulai menggunakan Ki. Bagaimana tubuh manusia bisa menangani keterampilan tingkat tinggi seperti itu, terutama langkah cahaya, yang didasarkan pada Ki Surgawi? Aku hampir tidak bisa menirunya. Namun, aku harus lebih khawatir tentang benda itu yang dengan mudah menghancurkan Kiku tanpa meninggalkan goresan sedikit pun. Es sekarang merasa tertekan karena kebahagiaan yang datang dari menemukan sifat khusus tubuh ini ternyata berumur pendek. Meskipun ia tampak mampu menggunakan keahlian tingkat tinggi dan menarik Ki sebanyak itu juga, akan tetapi, ada konsekuensi melakukan keahlian Ki dengan tubuh manusia meski ia memiliki kemampuan Ki yang hampir tak terbatas. Kendati demikian, Es lebih khawatir kalau bila Ki miliknya tidak akan merusak Sun Seeker, yang seharusnya sudah lebih dari cukup untuk memenggal kepala seorang kultivator sungai Ki dengan mudah. Terlebih lagi, kemampuan siluman dasarnya juga tampak tidak berguna melawan Sun Seeker, jadi dia berhenti menggunakannya sepenuhnya untuk mengurangi tekanan pada tubuh ini. Sang pencari matahari tidak berniat memberi Es kesempatan bernapas saat ia menggerakkan kakinya, ingin meremukkannya, diikuti oleh ekornya yang ganas. Es tidak berani menggunakan kemampuan bertahan apapun karena dia tidak yakin apakah kemampuannya akan hancur oleh serangan Sun Seeker seperti bilah Ki-nya. Jadi, dia kembali menggunakan tiruan langkah pencahayaan yang kasar karena itu adalah satu-satunya keterampilan gerakan yang tampaknya cukup cepat untuk menghindari serangan datang dari pencari matahari. Es juga menyadari hal lain yakni, pencari matahari tampaknya tidak menggunakan Ki sama sekali karena ia murni menggunakan kekuatan fisiknya, yang bisa menjadi keuntungan lain bagi mereka yang mengikuti ujian yang diberi tubuh fana. Sekarang, aku mengerti betapa kuatnya Ki Surgawi dan keterampilan yang digerakkan olehnya. Sejak awal, Es terbiasa menggunakan Ki Surgawi dan tidak pernah benar-benar memiliki pengalaman tidak memilikinya. Dia hanya tahu itu adalah Ki yang berasal dari surga. Namun, sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Ki ini merupakan akronim dari kesempurnaan dan mengapa orang yang mencurinya disebut musuh abadi surga. Ini sama saja dengan memiliki kehebatan yang sama dengan surga itu sendiri, dan itulah sebabnya pencuri surga harus mati sebelum dapat menantang surga. Bahkan bentuk fisik ini tidak cukup untuk membuat Es melepaskan Ki Surgawi atau sistem, yang mungkin merupakan satu-satunya alasan dia dapat memurnikan Ki Surgawi dengan teknik pencuri surga dan berkultivasi di kedua jalur tersebut. Jadi dengan pemikiran itu, Es berhenti memedulikan kondisi tubuh ini karena itu bukan miliknya, dan ini hanya cobaan. Saat berikutnya, Ki putih mulai berkilauan di atas tubuh kecil Es sebelum berubah menjadi hitam. Namun, saat baju hitam itu terangkat dari tubuh kecil Es, kulitnya mulai retak saat darah menyembur keluar. Namun, Es tetap tenang saat menatap Sun Seeker, yang hendak melancarkan serangan lain seolah-olah dia adalah binatang mati. Tepat pada saat berikutnya, baju hitam itu tiba-tiba terangkat, mengambil bentuk bilah pisau hitam pekat sepanjang 3 meter, sedangkan darah kini mengalir dari mata dan telinganya juga. Gaya pedang pencuri abadi, tebasan bayangan pernikahan. Meskipun Es berada di tubuh orang lain, SWOT intent dan pemahaman hukum lainnya telah terukir di dalam dirinya. Jadi, kecuali seseorang dapat mengatur ulang pikirannya, hal-hal ini tidak akan pernah hilang. Saat Es menggunakan jurus pedang pencuri abadi yang baru dikembangkan dan sangat kuat dengan tubuh manusia, tubuh itu pasti tidak akan bertahan lebih dari beberapa detik. Namun, Es tidak peduli karena ia tahu ujian itu adalah untuk membunuh makhluk itu. Tidak masalah bagaimana ia membunuhnya. Jadi, meskipun ia melakukan tindakan bunuh diri ini, ia seharusnya baik-baik saja. Bahkan jika ia gagal, setidaknya ia akan datang dengan persiapan lain kali. Adapun masalah pemimpin persatuan yang mengawasi, dia mempunyai alasan yang sangat bagus untuk belajar selama sebulan dan dia juga bisa berbohong tentang tubuh ini yang sudah mempunyai kemampuan seperti itu, seperti kemampuan menggunakan Ki tanpa harus dimurnikan. Pemimpin serikat juga telah melalui cobaan serupa,
Jadi S yakin dia akan mempercayainya dan mungkin menepis semua hal itu dengan hanya berpikir bahwa hal itu mungkin juga ada kaitannya dengan fisik istimewanya. Sekalipun dia tetap curiga, dia tidak akan menyakitinya karena dia jelas membutuhkannya untuk menjadi yang terpilih, dan Putih akan menjadi satu-satunya kesempatannya setelah dia mengalami apa yang mampu dilakukan Putih. Sang pencari matahari, untuk pertama kalinya, tampaknya merasa takut saat ekornya yang berbisa bergerak semakin cepat untuk membunuh S, yang kini memberinya kesempatan kedua untuk kematian yang mendekat. S hanya mendengus, dan atas perintahnya, bila pedang hitam besar berisi niat pedang bayangan bergerak ke arah pencari matahari bagaikan sambaran petir. Sang pencari matahari langsung merasakan teror dari niat pedang bayangan itu dan segera menyerah dalam serangan itu dan mencoba menghindarinya. Namun, ia tetap tidak menggunakan Ki, yang juga berarti S benar tentang dugaannya bahwa orang ini tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan Ki guna memberi peserta ujian keuntungan lain. Namun, ini tidak adil sebagaimana mestinya bagi peserta ujian. Kecuali mereka yang memahami maksud hukum di usia muda, mereka tidak akan pernah bisa membunuh pencari matahari. Sang pencari matahari, meskipun refleks dan usahanya cepat, tidak dapat menggerakkan tubuhnya cukup cepat untuk menghindari bilah pedang yang nyata, dan langsung mendarat di atas tubuhnya yang besar. Tanpa perlawanan apapun, ia melewatinya seperti pisau panas di mentega. Sang pencari matahari melepaskan suara melengking yang menakutkan di depan tubuhnya dan ekornya yang besar terpotong menjadi dua saat ia hancur di pasir, menimbulkan awan debu yang besar. Di sisi lain, S juga tidak berbuat banyak karena penglihatannya mulai menggelap sementara rasa dingin merayapi sekujur tubuhnya. Apakah aku akan mati? Pikiran itu muncul di benaknya yang mulai memudar sebelum suaranya tiba-tiba berubah, dan kemudian kegelapan menggantikannya. Saat berikutnya, kesadaran S yang memudar anehnya kembali saat matanya dipenuhi kebingungan, seolah dia baru saja terbangun dari mimpi buruk. Pada saat ini, sebuah suara yang familiar terdengar, dipenuhi dengan kegembiraan yang aneh, sungguh luar biasa, untuk memahami niat pedang elemen penuh pada tingkat yang begitu tinggi, sungguh mengejutkan. Kamu mungkin adalah jenius paling luar biasa yang pernah dilahirkan surga selama ini. S segera mengenali suara ini karena suara itu milik penjaga pedang matahari dan bulan, SMSC, tetapi suaranya tidak lagi terdengar jauh atau tanpa emosi. Sekarang, suaranya terdengar seperti suara tetua yang ramah. S kemudian segera memahami bahwa dia telah kembali ke tubuhnya karena dia sekarang merasakan ruang bela dirinya dan jiwanya dan tidak dapat menahan napas lega. Kamu mungkin masih merasa sedikit tidak enak badan setelah mengalami ujian pencari matahari. Tapi jangan khawatir, itu akan hilang dalam sekejap. SMSC berkata dengan lembut. Terima kasih atas jaminanmu. Apakah aku lulus ujian? S bertanya karena dia lebih khawatir tentang hal ini, dan dari nada bicara SMSC, dia bisa menebak bahwa memang seharusnya seperti dugaannya. Meskipun kamu langsung mati setelah membunuh pencari matahari, tetapi tujuannya adalah untuk membunuh pencari matahari. Tidak masalah bagaimana kamu bisa membunuhnya. Jadi, penantang matahari dan bulan nomor 23 telah lulus ujian menara matahari kecil, pencari matahari yang diciptakan oleh Dewa Matahari. Lebih jauh lagi, sebagai satu-satunya juri dan pengawas ujian matahari dan bulan, aku akan menyatakan bahwa calon matahari dan bulan nomor 23 sepenuhnya mampu lulus ujian tingkat pemula dari Dewa Bulan juga. Dengan demikian, Sun and Moon Contender nomor 23 telah menyelesaikan uji coba di Lesser Sun and Moon Towers. Pesaing matahari dan bulan nomor 23 dengan ini menjadi pencari matahari dan bulan ketiga dalam sejarah persatuan pedang matahari dan bulan dan sekarang berhak mengikuti ujian menara matahari dan bulan tengah. Kamu diberi hadiah berupa bagian pertama dari buku pedang Fana Yin yang untuk menyelesaikan ujian menara matahari dan bulan kecil. Pencapaianmu menjadi orang tercepat yang menyelesaikan ujian matahari dan bulan, dan juga menjadi orang pertama yang menyelesaikannya pada percobaan pertama, akan dihadiahi seni pedang kelas pemecah langit atas, susunan pedang bulan jatuh. Anda juga mendapatkan akses langsung ke tingkat ketiga alam rahasia matahari dan bulan selama 1 tahun di setiap alam. S tercengang saat mendengar bahwa dia tidak hanya mendapat izin hijau karena mengikuti ujian menara bulan kecil,
tetapi semua hadiah yang dia dapatkan dari lulus ujian menara matahari dan bulan kecil sungguh luar biasa. Sekadar imbalan berupa akses ke kedua alam sudah cukup untuk membuat percobaan ini berharga. Tepat pada saat ini, di dalam kegelapan, Es tiba-tiba menyadari 3 benda bersinar datang ke arahnya, dan ketika mereka hanya beberapa meter jauhnya, cahaya terang itu perlahan memudar. Saat mereka berada beberapa inci dari Es, dia dapat melihat benda apa itu, dan ketiga benda tersebut membuat jantung Es berdebar kencang karena itu adalah 3 gulungan giok. Melihat 3 gulungan giok, 2 di antaranya berwarna perak dan emas, sedangkan yang terakhir berwarna hitam. Es dengan cepat menebak apa itu dan merasa semakin khawatir dengan sumber daya Union. Jika Anda tidak tahu apa ini, maka jangan khawatir karena ini dikenal sebagai gulungan giok, dan pengetahuan mendalam dapat disimpan di dalamnya dan kemudian bertahan hampir sepanjang suatu zaman. Gulungan giok emas dan perak melanjutkan paruh pertama buku pedang Fana Yin Yang. Pada saat yang sama, gulungan hitam melanjutkan seni pedang kelas pemecah langit atas, susunan pedang bulan jatuh. Namun, tidak seorang pun dapat membuka ketiga gulungan giok tersebut karena ketiganya hanya dapat dibuka dengan token pencari matahari dan bulan milikmu sekarang. Token pencari matahari dan bulan adalah versi yang lebih tinggi dari token pewaris matahari dan bulan yang hanya dapat aku ubah sesuai dengan aturan serikat. Jadi, tokenmu sudah diubah menjadi token pencari matahari dan bulan, dan sekarang seperti cincin penyimpanan yang akan ditandai dengan tanda jiwamu, dan tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya. Es bahkan lebih tercengang ketika mendengar tentang token itu, tetapi dia menahan kegembiraannya saat dia cepat-cepat mengantongi 3 gulungan giok itu. Kalau saja aku bisa masuk ke dalam perbendaharaan sejati serikat. Pikir Es dengan pikirannya yang suka mencuri, tetapi ia segera mengurungkan niat itu karena hal itu hampir mustahil dilakukan karena ada begitu banyak orang kuat yang menjaga tempat ini. Ia kemudian dengan cepat mengucapkan terima kasih kepada SMSC, terima kasih, senior, saya akan mengingat Anda mengajar. Aku tidak punya apapun untuk diajarkan kepadamu. Aku ingin kau menjadi sang terpilih. Inilah satu-satunya tujuanku, dan mulai sekarang, tujuanmu juga. Suara SAMC yang serius terdengar. Saya akan berusaha sebaik mungkin. White berjanji sebelum bertanya, senior, Anda mengatakan saya adalah pencari matahari dan bulan ketiga. Siapa 2 orang pertama sebelum saya, dan apakah mereka gagal? Ya, mereka dihentikan di Mid Sun and Moon Tower Trials. Seperti pembatasan di Les Sun and Moon Tower Trials, ada juga pembatasan di Mid Tower Trials. Informasi ini telah dikirim ke token Anda. Namun, saya akan tetap memberitahu Anda harus menguasai separuh pertama buku pedang Yin yang mortal hingga sempurna. Kedua, Anda harus memahami setidaknya half element sword intent. Ketiga dan terakhir, Anda harus menyelesaikan ujian itu sebelum Anda berusia lebih dari 200 tahun. Tapi aku rasa ini tidak akan jadi masalah untukmu sama sekali karena 2 kemampuan sebelumnya hanya biasa-biasa saja jika dibandingkan dengan bakatmu yang luar biasa. Ini buruk jika aku harus menguasai teknik ini terlebih dahulu, pikir Es serius. Dia menanyakan pertanyaan penting lainnya, lalu, berapa kali saya mencoba? Tidak ada batas untuk mencoba, sama seperti ujian menara yang lebih rendah. Tunggu, apa? Tidak ada batasan seberapa banyak yang bisa kucoba, bahkan di percobaan pertama. Es benar-benar terkejut. Tidak ada, hanya batas usia yang menjadi batasan sebenarnya dalam ujian menara yang lebih rendah. Bukankah penjaga token pewaris serikat menjelaskannya kepadamu ketika dia memilihmu untuk menjadi pesaing? Tanya SAMC dengan sedikit ketidakpastian. Pengurus serikat. Es bahkan lebih terkejut dengan cara SAMC memanggil pemimpin serikat, dan dia merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan semua ini. Es tiba-tiba punya pikiran yang berani saat dia berkata dengan tatapan polos, Tuanku mengatakan padaku bahwa hanya ada 3 kali percobaan sebelum itu berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Kurasa dia mungkin punya niat baik. Tunggu, kau menyebut penjaga serikat sebagai tuanmu. SAMC tiba-tiba memotong pembicaraan Es sambil bertanya dengan dingin. Benar-benar ada yang tidak beres. Es berpikir tajam sambil berkata,
Aku tidak tahu apakah ketua serikat adalah orang yang sama dengan yang kau bicarakan karena dia memang tuanku. Itu memang penjaga persatuan. Tampaknya dia menjadi lebih berani dalam ribuan tahun terakhir ini karena dia bahkan berani menjadikan penantang persatuan sebagai muridnya. Aku cukup yakin dia telah melakukan upacara murid utama sebelum dia menyerahkan token itu kepadamu, kan? Sekarang setelah senior menyebutkannya, memang begitulah adanya. Namun, dia memperlakukanku dengan baik dan memberiku akses ke semua pengetahuan dan sumber daya serikat. Jadi aku tidak keberatan memiliki seorang master seperti itu. White berkata dengan tepat. Pencari matahari dan bulan kecil, kau terlalu polos. Barang-barang itu tidak pernah menjadi miliknya untuk diberikan sejak awal, karena saat kau diberi token pewaris, kau memiliki semua barang itu tanpa perlu izin siapapun. Lagi pula, sekarang setelah kau menjadi pencari matahari dan bulan, kau memiliki status yang sama dengan pengurus serikat. Kau bahkan dapat memerintahnya, dan dia tidak akan berani untuk tidak patuh. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuanmu. Suara SAMC dipenuhi dengan penghinaan. Apa? S bahkan lebih terkejut daripada yang dirasakannya sepanjang hari. Mengapa aku merasa seperti ditipu oleh penipu? Apa yang dilakukan ya sudahlah. Persatuan ini menjunjung tinggi adat istiadat, dan hubungan guru-murid bisa dianggap ikatan tertinggi seperti keluarga. Mungkin itu hal yang baik karena aku tidak bisa melakukan apapun kecuali mengawasi ujian dan sampai sang terpilih muncul. Dia akan menjagamu. Kau butuh perlindungan sampai kau dewasa, jadi aku harus mengakui bahwa dia adalah pilihan terbaik. Kau tak perlu khawatir atau waspada terhadapnya, dia tak akan bisa menyakitimu lagi di Union, dia juga tak akan pernah mencoba karena, terlepas dari metode liciknya, dia sangat setia kepada Union dan sangat menjunjung tinggi tradisi kuno, terutama Master Disciple karena dia tak pernah mengambil murid. Dasar orang yang pelin-pelan, gerutu S dalam hati karena sejak awal dia memang tidak pernah percaya pada ketua persatuan, dan dia juga tidak berencana untuk melakukannya sekarang. Memang, aku sepenuhnya percaya pada tuanku. White berkata dengan tulus, untuk berjaga-jaga jika pemimpin serikat sedang memperhatikan, bahwa dia mulai ragu apakah dia bisa melakukannya setelah mendengar ucapan menghina dari SMSC, tetapi dia tidak berani untuk memastikannya. Jadi, dia mengalihkan topik ke hal yang paling penting, senior, Anda mengatakan saya telah memperoleh akses langsung ke tingkat ketiga alam rahasia matahari dan bulan selama 1 tahun di setiap alam. Bisakah Anda menjelaskan secara rinci bagaimana cara kerjanya? Tujuan S sebenarnya dalam menghadiri persidangan ini adalah untuk memasuki wilayah rahasia Union dan memperoleh keuntungan yang dapat membantunya mencapai misinya. Semua ini hanya dapat terjadi dengan status sang terpilih. Meskipun ia tidak mendapatkan status itu, ia jelas mendapatkan keuntungan yang ia cari, dan kini semuanya tersisa baginya untuk bergerak menuju tujuannya. Alam matahari dan bulan adalah tanah suci yang ditinggalkan oleh Dewa Matahari dan Bulan untuk yang terpilih. Alam matahari sangat panas dan dipenuhi oleh Qi Yang, sedangkan alam bulan dingin karena Qi Yin. Kedua alam itu terbagi menjadi 3 lapisan, lapisan atas, tengah, dan bawah, dan setiap lapisan memiliki 3 tingkat. Setiap lapisan memiliki jalur unik yang diciptakan oleh Dewa Matahari dan Bulan untuk anak-anak matahari dan bulan, dan jalur tersebut berisi hadiah yang tak terbayangkan untuk ujian lapisan yang lebih tinggi yang telah dilalui. Untuk masuk ke lapisan yang lebih dalam, seseorang harus melewati semua ujian pada lapisan sebelumnya, yang hampir mustahil bagi anak-anak matahari dan bulan karena keterbatasan alam kultivasi. Hal ini dilakukan karena lapisan tengah dan atas dari kedua alam tersebut secara khusus dibuat untuk para pesaing untuk kursi sang terpilih. Jika seseorang dapat melewati semua jalur lapisan bawah dan memasuki lapisan tengah, mereka dapat langsung menjadi pencari matahari dan bulan seperti Anda. Namun, karena kamu sudah menjadi pencari matahari dan bulan, kamu dapat memperoleh akses ke semua ujian di lapisan bawah dan bahkan langsung memasuki level ketiga dan mencoba ujian masuk untuk lapisan tengah. Siapapun yang berstatus pencari matahari dan bulan akan mendapatkan hadiah khusus yang disiapkan untuk mereka di setiap lapisan. Selain itu, lingkungan di setiap lapisan akan memiliki efek khusus pada kultivator buku pedang Yin yang mortal.
kecepatan kultivasi Anda akan menjadi 10 kali lebih cepat dan terus meningkat di lapisan yang lebih dalam. Jadi, sekarang kalian bisa mengerti apa arti 1 tahun di setiap alam bagi kalian sementara anak-anak matahari dan bulan hanya akan memperoleh 100 hari dan seberapa banyak yang bisa kalian peroleh dari kedua alam tersebut jika kalian menggunakan waktu itu dengan benar. Lebih jauh lagi, keuntungan terbesarmu atas siapapun adalah kau tidak memiliki batasan kultivasi atau usia selama status pencari matahari dan bulanmu masih berlaku, dan kau dapat memasuki alam tersebut kapanpun yang kau inginkan dengan token pencari matahari dan bulanmu selama kau memiliki waktu di tokenmu seperti sekarang. Kamu bisa mendapatkan lebih banyak waktu dengan menyelesaikan ujian menara tengah atau dengan melangkah ke lapisan tengah, yang merupakan semacam pencapaian karena seseorang di wilayahmu belum pernah melakukannya. Jika kamu dapat melewati lapisan tengah dan melangkah ke lapisan atas, maka kamu tidak perlu menyelesaikan ujian menara tengah juga, dan statusmu akan dievaluasi ulang lagi. Sedangkan untuk lapisan terakhir, jika kamu dapat melewatinya, maka kamu hanya akan selangkah lagi menjadi yang terpilih sejati dan mengetahui mengapa alam rahasia matahari dan bulan merupakan berkah bagi yang terpilih. SMSC dengan sabar menjelaskan tujuan sebenarnya dari alam rahasia matahari dan bulan serta manfaatnya. Mata es berbinar-binar karena tak satu pun rincian lain penting karena yang ia pedulikan hanyalah memasuki tempat itu lalu mencari cara untuk menghancurkannya, dan bukannya SMSC telah memberikan petunjuk tentang wilayah inti kedua dunia. Lalu apakah ini berarti aku bisa masuk sekarang? Es bertanya tanpa berpikir 2 kali. Dalam benaknya, pemimpin serikat akan memanggilnya begitu dia meninggalkan tempat ini jika dia tahu dia lulus ujian dengan nilai bagus. Dia ingin menghindari pemimpin serikat selama mungkin karena belum jelas apa yang dia incar dan bagaimana hal itu akan melibatkannya. Tetapi satu hal yang jelas, pemimpin serikat tampaknya tidak mempunyai kekuasaan atas ujian atau alam rahasia, tetapi SMSC mempunyainya, yang merupakan nilai tambah baginya. Dia hanya akan tampil sebagai seorang maniak kultivasi yang tidak ingin kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya, dan inilah tujuan utama menjadi pemimpin serikat junior sejak awal. Lebih jauh lagi, sebagaimana disebutkan SMSC sebelumnya, ia tidak perlu lagi mengkhawatirkan pimpinan serikat selama ia masih berada di serikat, terutama setelah statusnya dievaluasi ulang. Kau ingin pergi sekarang? Tidakkah kau butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan buku pedang Yin yang mortal terlebih dahulu? Kau dapat berkultivasi di ruang kultivasi inti di istana di atas gunung sekarang yang bahkan pengurus serikat tidak memiliki akses. Jangan terburu-buru dengan kesempatan ini. Kamu masih cukup muda, jadi gunakan waktu ini dengan bijak dan kumpulkan lebih banyak pengalaman sebelum kamu menantang alam rahasia. Tidak perlu memaksakan sesuatu tanpa persiapan. SMSC menasihati dengan ramah. Kalau saja orang lain, mereka pasti bisa mendengarkan nasihat ini, tapi itu bukan orang lain. Jadi, dia menunjukkan ekspresi penuh tekad di wajah White saat dia berkata, "Terima kasih atas niat baikmu. Tapi aku ingin memasuki alam rahasia matahari sekarang juga karena kupikir aku akan tumbuh di sana lebih cepat daripada berkultivasi di tempat yang aman." Orang tuaku mengajarkan bahwa kesempatan lebih baik digunakan pada saat itu juga karena hidup itu tidak menentu. Jadi, izinkan aku masuk. Bahkan tuanku menyetujui pengaturan ini ketika ia menugaskanku untuk lulus dari kedua ujian itu. Setelah hening sejenak, suara SMSC kembali terdengar dengan nada geli, "Benarkah? Harus kukatakan kau sangat berbeda dari 2 seekor sebelumnya, yang menghabiskan waktu puluhan tahun untuk persiapan, tetapi akhirnya tidak mencapai apapun. Kau telah mewarisi keberanian Dewa Matahari, dan Dewa juga akan sangat senang. Baiklah, aku akan mengirimmu langsung keluar lingkaran awan keempat Gunung Matahari, yang merupakan inti Gunung Matahari, dan juga tempat Dewa Matahari menciptakan alam rahasia matahari. Rincian lebih lanjut akan ada di tokenmu. Dewa Matahari dan Bulan akan mengawasimu. Jangan mengecewakan Dewa Matahari dan Bulan, pencari matahari dan bulan White. Kuharap kita akan segera bertemu." Hanya suara SMSC yang menghilang, dan sosok White langsung lenyap dari kegelapan. Pemimpin serikat sedang duduk di atas singgasananya sementara layar proyeksi kosong masih terbuka lebar di depannya. "Hehehe,
Harus kuakui bocah itu sudah bertahan selama lebih dari 1 jam, yang jauh lebih lama dari percobaan pertama kita. Sebuah suara mengejek terdengar dari patung elf itu. Dia berbakat. Aku mengakuinya. Tapi melewati ujian yang tidak masuk akal itu sama saja dengan naik ke langit. Sebuah suara berat terdengar dari status kurcaci itu. Pemimpin serikat tampaknya tidak mendengar celoteh dari 10 status karena matanya yang dalam tetap terpaku pada layar proyeksi. Pada saat ini, suara dingin terdengar di ruang singgasana, yang bahkan mengejutkan pemimpin persatuan. Penjaga serikat, sudah lama tak bertemu. Bukankah begitu? Itulah budak tua eksentrik. Ya, itu SMSC. Beberapa patung terdengar suara seruan. Beraninya kalian para heretik berbicara kepada Lord SMSC seperti ini. Ucap pemimpin serikat dengan dingin karena suaranya mengandung kekuatan aneh, dan semua patung bercahaya itu langsung kehilangan cahayanya dan kembali menjadi patung biasa. Tuan SMSC, saya tidak menyangka Anda datang. Pemimpin serikat, meskipun memanggil SMSC dengan sebutan, Tuan, nada bicaranya datar tanpa rasa hormat atau maksud tertentu, dia juga tidak mau berdiri dari singgasananya. Aku juga tidak menyangka akan mendengar kabar dari para heretik itu. Sepertinya saat aku tertidur, kalian menjadi sangat tidak terkendali untuk membiarkan para heretik itu sadar kembali. Suara SMSC mengandung hawa dingin yang ekstrim. Tuan SMSC, Anda tidak perlu khawatir tentang hal sepele seperti itu. Meskipun saya membiarkan mereka berbicara sesekali, itu tidak berarti apa-apa kecuali untuk semacam hiburan. Anda harus tahu betapa membosankannya terus duduk di sini sepanjang hari. Pemimpin serikat itu berkata tanpa ekspresi. Apakah itu sebabnya kau berani menjadikan pewaris matahari dan bulan sebagai muridmu? Untuk hiburan, tanya SMSC dingin. Mata pemimpin serikat menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi itu hilang secepat kemunculannya. Tuan SMSC, apakah ini tentang muridku White? Aku harap kau tidak salah paham. Aku menerimanya sebagai murid sebelum dia menjadi pewaris matahari dan bulan. Baru setelah tahu potensinya, saya memilihnya sebagai pewaris, yang kalau tidak salah, itu tugas saya. Kalau dia tidak punya potensi, saya tidak akan menjadikannya calon pewaris, sekalipun dia anak saya. Jika dia bisa menjadi pemburu matahari dan bulan, tentu saja aku akan membatalkan hubungan guru dan muridku dengannya karena bahkan aku tidak berani menjadi guru dari akolit dewa matahari dan bulan. Niatku semurni cahaya dewa matahari dan dewa bulan. Aku bersumpah demi itu dengan nyawaku. Kau seharusnya tahu kesetiaanku terhadap serikat dan dewa lebih dari siapapun. SMSC terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berbicara lagi, dan kali ini, suaranya jauh lebih lembut. Jika aku meragukan pengabdianmu, menurutmu mengapa aku berbicara kepadamu? Namun, sang pencari matahari dan bulan putih tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridmu, jadi. Tunggu, pencari matahari dan bulan. Pemimpin serikat akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya yang seperti patung saat dia tiba-tiba berdiri dengan mata terbelalak saat dia bahkan menyela pembicaraan SMSC. Harus kukatakan melihatmu begitu terkejut untuk pertama kalinya sungguh menyenangkan. Ya, pencari matahari dan bulan yang baru itu luar biasa, jauh lebih dari yang bisa kau bayangkan. Meskipun aku tidak bisa mengungkapkan banyak detail, dia menyelesaikan ujian matahari kecil dalam 10 menit. Tampaknya kau juga tidak tahu tentang kemampuan muridmu sendiri, dan itulah sebabnya aku di sini untuk memberitahumu agar membatalkan hubungan guru muridmu dengannya. Aku belum pernah melihat seseorang yang memiliki peluang lebih dari 80% untuk menjadi sang terpilih, dan dia akan segera menjadi pemburu matahari dan bulan. Jadi, sebelum kau membuat dewa matahari dan bulan marah, aku sarankan kau untuk menebus kesalahanmu segera setelah pencari matahari dan bulan keluar dari alam rahasia matahari dan bulan. Lakukanlah dengan cara yang tidak akan menyakiti hatinya karena dia tampak menghormatimu, tetapi kamu dan aku sama-sama tahu bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi Tuhan kita, jadi semakin cepat kita menerimanya, semakin baik bagi kita berdua dan dia. Oh, seperti yang mungkin kau tahu, kau tidak bisa lagi memantau pergerakan pencari matahari dan bulan. Hanya para dewa yang bisa, dan sebaiknya kau tidak mencobanya juga. Wajah pemimpin serikat tampak sangat berwarna saat ini,
dan mungkin dia belum pernah menunjukkan banyak ekspresi seperti ini sepanjang hidupnya seperti yang dia tunjukkan sekarang. Dia lulus ujian dalam 10 menit. Apa kau mempermainkanku? Dia akhirnya tidak bisa menahan keterkejutannya saat bertanya dengan suara serak. Akan tetapi, SMSC tidak membalas lagi seolah-olah dia telah mencapai tujuannya dan tidak lagi mempedulikan perasaan pimpinan serikat. Pemimpin serikat itu juga tahu bahwa SMSC tidak akan main-main dengannya karena ia tahu SMSC tidak mampu melakukan hal seperti itu. Namun, ia tetap terkejut karena hal itu terlalu tidak masuk akal. Meskipun dia tahu White berbakat, dia tidak pernah menyangka White akan berbakat seperti itu, dan bahkan SMSC, yang terlalu sulit untuk terkesan, memuji White. Ini menunjukkan betapa tinggi pendapatnya tentang White. Pemimpin serikat kemudian dengan cepat menenangkan dirinya saat dia kembali ke sikap tenang dan acuh tak acuhnya sebelum dia duduk di singgasana lagi, tetapi tatapan matanya yang biasanya meremehkan kini menjadi dingin dan terus berubah tajam saat dia menatap layar kosong. Seluruh perkembangan White menjadi pencari matahari dan bulan dalam kurun waktu lebih dari sebulan telah membuatnya lengah, tetapi itu tidak berarti dia adalah orang yang tidak dapat menghadapi perkembangan yang mengejutkan. Rencana awalku adalah membentuk ikatan yang kuat antara guru dan murid, tetapi sekarang orang menyebalkan itu telah campur tangan, itu hampir mustahil. Namun potensi White adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada di surga ini. Satu-satunya kelebihan saya adalah dia adalah seseorang yang tampaknya hanya peduli dengan kultivasi, bukan status. Jadi, saya butuh strategi baru dan menunggu sampai dia keluar dari alam rahasia matahari dan bulan. Dari kegelapan, muncul tepat di luar dinding kabut tebal saat dia merasa sedikit pusing. Di mana aku? Tak dapat menahan diri untuk menatap dinding kabut di depannya, yang tampak sangat tinggi, dan saat ia mengamati sekelilingnya, ia mendapati dirinya berdiri di sebuah lapangan terbuka. SMSC mengatakan dia akan mengirimku langsung ke lingkaran awan keempat tempat pintu masuk ke alam rahasia matahari berada. Jadi, apakah aku harus memasuki kabut ini? Teringat 5 lingkaran awan yang mengelilingi gunung matahari. Jadi, dia cukup yakin bahwa dia berada cukup tinggi di gunung matahari saat ini. Tanpa membuang waktu lagi, dia mengeluarkan token pencari matahari dan bulan yang baru, yang satu sisinya berwarna emas dan sisi lainnya berwarna perak dan memiliki simbol matahari dan bulan di sisi emas dan perak. Ada 4 kata yang diukir, pencari matahari dan bulan, di kedua sisi seperti koin. Ingin melihat informasi di token barunya, tetapi saat dia mengeluarkannya, sesuatu yang ajaib terjadi. Token itu tiba-tiba bersinar terang sebelum dinding kabut di depannya bergejolak dan mulai terbelah, membentuk pintu seperti terowongan. Baiklah, kurasa ini pintu masuknya. Bibir melengkung ke atas saat dia melangkah ke dalam terowongan gelap sambil memegang token tersebut. Kemudian tiba-tiba teringat sesuatu saat berjalan di terowongan itu, suaranya terpancar dalam benaknya, "Sistem, tahukah kau apa cobaan itu, di mana aku muncul dalam tubuh orang lain? Bahkan kau tampak tak berdaya menghadapinya." Ia sungguh penasaran cobaan macam apa yang bisa membuat sistem tak berguna dan juga khawatir ada siapa yang bisa menyelenggarakan cobaan semacam itu. Kesadaran tuan rumah telah terseret ke dalam mimpi seperti ilusi yang sebenarnya merupakan ingatan orang lain dan Anda hanya menjalaninya dengan ingatan Anda sendiri. Sistem dapat dengan mudah mematahkan ilusi itu dengan TP, tetapi tidak berbahaya bagi host sehingga sistem tidak pernah repot-repot mengambil tindakan apapun. Terkejut dengan respons sistem, dan kesadaran pun muncul di benaknya. Ia pun merasa sedikit sakit hati. Kau bilang ilusi seperti mimpi itu adalah ingatan orang lain. Apakah ini berarti seluruh kejadian itu benar-benar terjadi? Benar-benar terkejut karena jika apa yang dikatakan sistem itu benar, maka ia jadi bertanya-tanya siapakah sebenarnya anak buangan itu dan apa yang dilakukannya terhadap sang pencari matahari. Dan masih ada sang pencari bulan, yang tidak perlu ia lawan, tetapi ia yakin kondisinya akan sekeras sang pencari matahari. Sulit untuk mengatakannya karena seluruh memori dapat dipalsukan kembali dengan detail baru. Namun, metode yang digunakan untuk menciptakan ilusi mimpi itu tertanam dalam memori seseorang. Teknik pembuatan rune ini cukup canggih. Meringis karena ia berpikiran sama,
dan ia tidak mengharapkan sesuatu yang kurang dari tempat yang menyimpan rahasia surga. Lalu apakah Dewa Matahari dan Dewa Bulan itu ada? Bagaimana dengan suara yang mengatakan bahwa mereka sedang mengawasi? Apakah topengku bisa lolos dari deteksi mereka? S bertanya dengan muram karena ia merasakan tekanan yang lebih besar dari sebelumnya. Meskipun dia tidak percaya kalau dewa ada di tempat ini, dia tidak yakin lagi. Langit fana, surga tidak bertuhan. Itu adalah kata-kata ambigu yang sama yang telah diberitahukan sistem kepadanya sejak lama, tetapi bukan kata-kata berikutnya. Tuan rumah tidak perlu khawatir tentang penyelidikan siapapun setelah Anda memasuki lokasi misi khusus. Tidak seorang pun yang tidak ada di Mortal Sky Heaven akan dapat memata-matai Anda atau anggota rumah Anda. Tuan rumah dapat menganggapnya sebagai fungsi khusus sistem yang akan tersedia selama misi pencuri surga. S terkejut karena ia sama sekali tidak menyangka hal ini akan mungkin terjadi, tetapi ketika ia memikirkan tentang hukuman mati, ini adalah hal paling sedikit yang dapat dilakukan sistem. Tepat pada saat ini, pandangan S tiba-tiba kabur saat dia tiba-tiba menghilang dari terowongan gelap itu, dan hal pertama yang dia rasakan setelah sadar kembali adalah panas yang mengerikan. Ketika S melihat sekelilingnya, ia terkejut karena mendapati dirinya dikelilingi oleh warna merah menyala, dan warna merah itu murni karena tempatnya berdiri saat itu. S berdiri di permukaan berwarna merah tua, yang benar-benar memancarkan panas yang menyengat, dan bukan hanya permukaannya. Bahkan langit berwarna merah tua pun sama, dan bahkan untuk seseorang seperti dia merasa seperti sedang berdiri di dalam tungku. Pada saat ini, pemberitahuan sistem berbunyi. Sama dengan. Tuan rumah telah menyelesaikan persyaratan pertama misi pencuri surga. Tanda hubung. Situs target yang terkait dengan misi pencuri surga telah berhasil disusupi. Apakah tuan rumah ingin memindai situs target dan membuat cetak biru harta karun? Persyaratan 1. Peta nasib hidup 2. Poin pencuri 1 juta 3. Waktu 30 menit. Lanjutkan, batal. Catatan 1. Sistem sangat menyarankan agar host membuat cetak biru harta karun ini yang tidak hanya berisi peta keseluruhan target dan lokasi harta karun yang tersedia di situs dan harta karun target utama, tetapi juga rute teraman dan tercepat untuk mendekatinya. Sama dengan. Bibir S melengkung puas ketika dia membaca pemberitahuan itu dan berkata tanpa ragu, mulailah membuat cetak biru harta karun. Sama dengan. Pemindaian cetak biru harta karun telah dimulai. Waktu, 29:59. Peringatan, jangan meninggalkan jangkauan target sebelum pemindaian selesai. Tanda hubung. Poin pencuri, 22.918.950. Sama dengan. Melihat pemindaian telah dimulai, S kemudian memikirkan hal lain saat dia bertanya dengan penuh harap, sistem, bisakah aku mengeluarkan Eva di sini juga? Eva sibuk dengan kultivasinya di ruang pencuri setelah bosan dengan Livia, dan mereka tidak berbicara setelah dia memasuki kondisi kultivasi. Karena dia tahu berbicara dengan S hanya akan membuatnya semakin ingin keluar, lebih baik dia fokus pada kultivasi dan segera menjadi ahli alam pemahaman hukum, sehingga dia bisa bersama S tanpa hambatan apapun. Namun, S tahu begitu dia mendengar bahwa ada kesempatan untuk keluar, dia tidak akan melewatkannya. Namun dia juga tidak ingin gegabah, karena dia tahu alam rahasia ini sangat berbeda dari alam rahasia di menara. Jadi, dia bertanya pendapat sistem terlebih dahulu, karena sistem hanya mengatakan bahwa perlindungan hanya tersedia untuk dia dan anggota Thief House, yang berarti orang-orang yang sudah terhubung dengan sistem. Lebih jauh lagi, perlindungan itu hanya terbatas pada pemeriksaan bahwa bukan dari langit fana, bukan dari suku aborigin. Jadi, dia tidak akan mengambil risiko tanpa memastikannya aman. Tuan rumah bisa mengajaknya keluar kapan saja dia mau asal kamu tahu konsekuensinya. Sistem tidak pernah memberikan batasan apapun pada tindakan bebasmu, hanya saja selalu memperingatkanmu. S mengerucutkan bibirnya tanda dia menyerah pada gagasan itu dan fokus pada sekelilingnya. Sekarang,
Kemana aku harus pergi? Di sana tampak seperti tanah tandus. Di mana ujiannya? Aku akan mencari-cari sampai cetak birunya selesai. Dengan ujian pikiran ini, S membuka peta takdir. S menatap peta nasib yang tampak kosong dan hitam, yang merupakan bukti bahayanya tempat ini. Saat dia mengaktifkan kemampuan pencuri tak terlihat dari topengnya, area hitam berubah menjadi warna merah muda terang, tetapi tidak ada medan yang muncul. Namun S terkejut ketika melihat arah jarum kompas yang ternyata menunjuk ke arah barat tempat ini. Alasan keterkejutannya adalah karena sejak ia memasuki Union, jarum kompas ini tidak pernah menunjuk kemanapun kecuali puncak Gunung Matahari. Moira, apakah panah kompas ini menuntunku ke alam ini? Apakah ini tujuan akhir? S bertanya dengan penuh harap, karena ia tahu setiap kali ia mengikuti panah kompas ini, ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Sulit untuk mengatakannya, tetapi kupikir kau sudah sangat dekat untuk menemukan ujung panah kompas ini. Aku bisa merasakannya. Jawaban Moira halus, tetapi cukup untuk membuat S sangat bersemangat. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu, Moira. S memujinya. Saya senang membantu kapan saja. Suara Moira juga mengandung kebahagiaan saat dia menjawab dengan suara kekanak-kanakannya. Dia hanya terkekeh sebelum berhenti membuang-buang kinya dan menonaktifkan peta serta kemampuannya karena dia tidak perlu menggunakan satu pun dari itu saat ini karena dia masih berada di antah-berantah dan mengikuti arah barat. Saat S bergerak ke arah barat, dia merasakan panas di sekelilingnya menjadi semakin tak masuk akal, dan dia kini berkeringat deras. Apakah ini elemen yang diceritakan SMSC kepadaku? Jangan beritahu aku tanpa teknik itu. Aku tidak akan bisa masuk lebih dalam ke tempat ini. S meringis saat mengeluarkan botol penyimpanan yang berisi berton-ton anggur karena dia tidak punya air dan mulai minum karena dia benar-benar merasa haus. Bahkan radiasi Ki tidak dapat membuatnya merasakan panas atau haus ini, tetapi lingkungan ini adalah sesuatu yang lain. Sepertinya aku tidak bisa menyelamatkan Ki di sini, pikir S saat dia akhirnya mulai menggunakan lapisan Ki surgawinya untuk menutupi tubuhnya, dan panas itu akhirnya mereda sedikit. S lalu memutuskan untuk melihat gulungan batu giok itu sambil bergerak ke arah barat karena dia masih punya waktu, dan dia sekarang benar-benar penasaran dengan buku panduan pedang Fana Yin yang ini, yang sebelumnya sama sekali tidak diminatinya. Sedangkan untuk ilmu pedang pemecah langit atas, dia berencana untuk mempelajarinya setelah dia selesai dengan kedua alam karena dia tahu waktu pencurian pedang akan aktif dengannya, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan sedetik pun. Saat ini, dia akan fokus pada misinya karena dia hanya memiliki waktu terbatas, 1 tahun di sini dan 1 tahun di alam rahasia bulan. S pertama kali mengintip gulungan giok emas itu, dan dia langsung menemui batasan. Menurut batasan itu, dia harus memegang token pencari matahari dan bulan jika ingin mengintipnya. Pembatasan ini sama seperti pada kitab giok pedang langit. Setelah S menurutinya, dia akhirnya bisa melihat informasi tersebut dan terkejut saat melihat isinya. Ini bukanlah buku pedoman pedang Yin Yang, tetapi hanya buku pedoman pedang yang dari alam gerbang jiwa Ki ke alam inti sungai jiwa platinum. Namun, S terkejut ketika melihat metode kultivasinya. Penggarap teknik ini di alam pertama-tama harus menempa tubuhnya dengan Ki yang murni, baik jiwa maupun bela diri, yang dengan demikian menempa jiwa sejati, ruang jiwa, yang tidak aktif menjadi setengah jiwa sejati yang. Namun mereka tidak dapat menerobos ke alam lain kecuali mereka mengulang proses dengan buku pedang Fana Yin dan menjadikan separuh jiwa sejati lainnya menjadi jiwa sejati Yin. Setelah proses ini selesai, kultivator akan mampu menciptakan jiwa Yin yang sejati di alam pembentukan fondasi. Yang lebih mencengangkan lagi adalah pengguna akan memperoleh kemampuan bawaan yang disebut pengendalian jiwa Yin yang di alam pembentukan fondasi. S tahu apa maksudnya. Teknik kultivasi ini dapat memberikan kemampuan seperti teknik kultivasi sistem. Meskipun hanya ada satu kemampuan yang tertulis di seluruh bagian pertama buku panduan, itu tidak membuat teknik kultivasi menjadi kurang berharga. Terlebih lagi, apa yang benar-benar menarik perhatian S adalah untuk memasuki alam sungai jiwa, niat elemen setengah pedang Yin dan Yang adalah wajib. Ini bukan sekedar niat setengah elemen pedang tetapi 2 elemen. Namun,
Hal itu sebenarnya mungkin dilakukan dengan jiwa yin yang sejati karena pengguna dapat dengan mudah memahami niat pedang dari elemen yin dan yang dengan teknik ini. Itulah efek terbesar dari teknik ini. Teknik budidaya pedang sejati. Itulah kesimpulan yang dicapai S setelah dia membaca dan menghafal kedua bagian dari keseluruhan teknik. Tidak seperti gulungan giok pedang langit, informasi pada gulungan giok ini mudah diingat. Namun, yang berkecamuk dalam benak S saat ini adalah, meskipun aku tidak dapat mengolah teknik ini atau memperoleh kemampuan ini, aku seharusnya dapat memahami yin dan yang SWOT intent darinya. Bukankah inti dari teknik ini adalah mengolah kedua elemen SWOT intent ini? Meskipun aku belum pernah mencoba ini sebelumnya, aku juga tidak pernah memperoleh teknik kultivasi pedang semacam ini, dan aku juga tidak memiliki dua inti pedang. Siapa tahu, aku mungkin dapat menemukan hal baru yang lebih halus tentangnya, seperti waktu mencuri pedang. Semakin S berpikir ke arah ini, semakin matanya berbinar karena dia ingin mencobanya sekarang, tetapi dia tahu ini bukan saatnya untuk mempelajarinya. Jadi, dia menyimpan dua gulungan giok itu dengan enggan. Setengah jam berlalu sejak S bergerak ke arah barat, dan kecuali panas, tidak ada yang berubah. Pada saat ini, suara sistem akhirnya berdering, yang juga telah ditunggu-tunggu S selama ini. Sama dengan. Pemindaian cetak biru harta karun di situs misi pencuri surga telah selesai. Karena keunikan cetak biru harta karun ini, telah diukir ke dalam peta nasib hidup dalam format biru dan putih. Live Fate Map mode cetak biru harta karun sekarang, Live Fate Map akan menunjukkan seluruh medan, bahkan bagian tersembunyi dari alam matahari, dan host dapat memindai atau mengintai seluruh peta sekarang. Semua tingkatan dan informasi tingkatan perangkap, susunan formasi tersembunyi, harta karun yang tersedia, dan target akhir akan muncul di peta dengan nama warna. Indikasi warna akan sama dengan warna bawaan peta takdir. Pemilihan rute aman, host kini dapat memilih lokasi harta karun dengan menempelkan tanda pencuri di lokasi tersebut melalui peta takdir. Sebuah lintasan berwarna ungu akan muncul di peta, yang akan menyediakan rute terpendek dan teraman menuju lokasi harta karun. Tanda hubung. Catatan, host sekarang dapat menggunakan peta nasib langsung tanpa menghabiskan ki selama berada dalam mode cetak biru harta karun. Peringatan, cetak biru harta karun akan hilang setelah misi selesai atau saat waktu misi berakhir. Sama dengan. S tercengang saat membaca tentang mode cetak biru harta karun, dan saat ia tersadar dari lamunannya, ia hampir tertawa terbahak-bahak saat melihat informasi cetak biru harta karun yang baru. Akan tetapi, sistem tersebut belum selesai, karena meninggalkan satu pemberitahuan terakhir. Sama dengan. Pengingat penting, sistem telah mendeteksi natures yang elemental orb di alam matahari dan menandai lokasinya di glittering golden name. Bola elemen yang alam, wujud mutasi ketiga dari bola elemen api. Melihat buku non-fiksi terakhir, S langsung terkejut, ada bola unsur di tempat ini. S tidak pernah menduga akan menemukan bola unsur lain di alam matahari, tetapi ketika dia memikirkan tentang latar belakang Mysterious Union, ternyata itu tidak terlalu mengejutkan. Setuju. S menenangkan kegugupannya karena dia tahu kali ini, dia telah menemukan sebuah harta karun, namun harta karun ini juga bisa berubah menjadi kuburannya jika dia tidak berhati-hati dan ketahuan oleh penjaganya. Kau bilang itu adalah bola elemen yang, bentuk mutasi ketiga dari bola api seperti bola elemen es, yang merupakan bentuk mutasi kedua dari bola air. S bertanya cepat saat ia mengingat informasi tentang bola es, yang tertiup angin dan tidak berada di tempat yang seharusnya, dan penjaganya telah berubah menjadi boneka mayat. Ya, yang orb di alam matahari berada pada level yang lebih tinggi daripada Ice Orb saat diambil dari altarnya. Jika host ingin tahu lebih banyak, Anda perlu menjelajahinya sendiri. Sistem telah melakukan apa yang dapat dilakukannya selama misi pencuri surga. Sekarang host memiliki semua alat yang dibutuhkannya untuk menyelesaikan misi. Sistem tidak dapat memberikan bantuan lebih lanjut. Ya, sejujurnya, aku sangat menghargai apa yang kau lakukan untukku dalam misi ini. Namun, jika kau bisa menyingkirkan hukuman mati itu,
aku akan lebih berterima kasih padamu dan bisa menjalankan misi ini dengan lebih mudah. S langsung mencoba membujuk sistem itu karena sistem itu benar-benar bertindak dengan cara yang jauh lebih kooperatif daripada biasanya, jadi dia mencoba menggunakan keterampilan aktingnya. Namun, sistem itu mengabaikannya sama sekali seperti biasa setelah menyelesaikan tugasnya. S hanya bisa menyerah dengan bibir mengerucut karena ia tahu sekarang saatnya untuk melakukan tugasnya, dan tidak ada jalan keluar dari hukuman mati jika ia mengacaukannya. Tetapi jika dia mengacaukan bahkan dengan cetak biru harta karun yang baru, maka dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi pencuri surga sama sekali. Tanpa ragu, dia membuka lagi peta takdir hidup, dan langsung terbuka, dan dia tidak merasakan konsumsi ki jiwa sama sekali, seperti yang dikatakan sistem. Peta nasib langsung tidak lagi kosong karena sekarang menunjukkan medan dengan rincian lengkap, dan warnanya berubah menjadi biru. Namun yang berbeda adalah adanya kata-kata berwarna hitam di atas proyeksi peta tersebut, yang dieja, zona kematian. Pada saat ini, Moira juga berkata, Tuan S, Tuhan sistem telah memberiku kemampuan yang sangat kuat untuk membuktikanmu dengan bantuan. Sekarang aku dapat melihat semua medan, formasi, harta karun tersembunyi, dan rute di alam matahari. Jika kau ingin menanyakan sesuatu atau menandai lokasi tertentu dengan tanda pencuri, kau hanya perlu memberitahuku, dan aku akan menyiapkan rute untukmu. S mengangkat sebelah alisnya karena dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa melihat seluruh peta hanya dengan proyeksi kecil itu, tetapi ternyata Moira sekarang menjadi pemandunya yang jauh lebih konvensional. Bisakah aku melihat seluruh peta juga? S ingin melihat seluruh peta karena akan lebih mudah untuk memilih kemana dia ingin pergi dan harta karun apa yang tersembunyi di tempat ini. Yang terpenting, dia ingin melihat lokasi tujuannya dan bola elemen itu. Tentu saja, kamu hanya perlu menutup matamu dan kemudian fokus pada simbol kompas, yang merupakan peta takdir hidup, dan kemudian kamu akan dapat melihat seluruh peta alam matahari. Moira menjawab dengan cepat. S segera melakukan apa yang diperintahkan, dan saat berikutnya, ketika ia fokus pada simbol peta takdir yang hidup, sebuah peta besar tiba-tiba muncul di benaknya. Itu benar-benar virtual karena ia bisa melihat semuanya, dan ia terkejut ketika melihat peta ini terbagi menjadi 9 lapisan seperti sebuah bangunan. Sekarang ia tidak hanya dapat melihat lokasi perangkap, tetapi ia juga dapat melihat di mana tepatnya perangkap itu ditempatkan dan bagaimana cara kerjanya. Yang benar-benar menarik perhatian S adalah, zona pelindung lapisan, di setiap lapisan yang berada di inti setiap lapisan. Secara rinci, tertulis bahwa jika dia ingin memasuki lapisan berikutnya, dia harus melewati zona pelindung lapisan ini. Zona-zona ini seperti benteng, dan hampir semua harta karun pada lapisan disimpan di zona-zona ini. Dilihat dari zona-zona tersebut, ada zona harta karun yang sebenarnya tidak terlalu penting di mata S karena sebagian besar hanyalah bahan mentah. Semuanya diberi nama dengan warna, dan sebagian besar berwarna perak samar yang dengan jelas menunjukkan pentingnya zona tersebut. Namun, di lapisan ketiga, sebuah zona harta karun langsung menarik perhatian S. Zona itu ditandai dengan kata-kata perak berkilau, dan saat dia membacanya, S hampir tidak mempercayai matanya. Zona harta karun, roh api, kelas rendah 8, bahkan ada roh api di sini. S benar-benar terkejut karena dia tidak pernah menduga akan melihat hal ini datang, dan roh api ini bahkan tidak berada di zona penjaga lapisan. Menekan rasa gembiranya, S kemudian melihat ke lapisan lainnya dan semakin terkejut serta merasa sedang bermimpi. Ada 2 roh api lagi di lapisan ke-6 dan ke-9, dan mereka masing-masing merupakan roh api tingkat menengah dan tinggi tingkat 8. Tidak hanya itu, S juga memperhatikan bahwa ada harta karun kelas 8 yang sangat langka yang ditandai dengan warna perak berkilauan, dan dia akhirnya mengerti mengapa ini adalah harta karun. Akan tetapi, semua lokasi itu mempunyai nama-nama merah yang menjaganya, dan beberapa bahkan mempunyai nama-nama hitam, seperti ketiga roh api yang semuanya dijaga oleh nama-nama hitam. Jika dia dapat membersihkan seluruh wilayah ini, dia bisa menjadi orang terkaya di 10 benua. Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, yang orb berada di zona penjaga lapisan ke-9, dan yang mengejutkannya, bola itu berada tepat di samping targetnya,
yang tertulis dengan warna hitam, inti ruang alam independen. Mungkinkah inti bola itu dijaga oleh suatu makhluk mengerikan? S menduga dengan muram karena ia tidak menduga akan terjadi hal seperti ini. Tetap saja, dia tidak punya pilihan selain meneruskannya karena dia tidak punya pilihan lain. S melihat anomali lain di lapisan kedua saat ini. Nama merah, Unknown Entity, telah bergerak menuju zona penjaga lapisan dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa itu entitas tak dikenal? Ia mencoba bertanya kepada Moira, karena ini adalah satu-satunya entitas unik yang ia temukan di seluruh peta. Karena semua entitas bernama diberi nama, entitas alam. Pada saat itu, Moira memberinya jawaban yang tak terduga dan mengejutkan, orang ini pastilah seseorang seperti Tuan S, bukan dari dunia ini, orang luar. S, setelah mendengar pendapat Moira tentang entitas tak dikenal, merasa tercengang. Tetapi bagaimana mungkin ada orang lain di alam matahari saat ini? Jika saya benar, masih ada 2 bulan lagi sebelum alam matahari dibuka untuk para peserta persatuan. Namun, kau mengatakan padaku bahwa ada seseorang yang sudah ada di sini, dan tampaknya sudah ada di sini sebelum aku. Kecuali jika SMSC menyembunyikan informasi tentangku tentang pencari matahari dan bulan lainnya, itu seharusnya tidak mungkin. S mengerutkan kening karena kemunculan orang luar ini jelas tidak pada tempatnya. Ini yang tidak aku ketahui, dan seperti dirimu, aku juga bingung. Tapi aku akan menceritakan kepadamu apa yang telah Tuhan tunjukkan kepadaku melalui takdir. Moira menjawab dengan ragu. Aku tidak menyalahkanmu, dan berhentilah memanggil sistem dengan sebutan, Tuan. Itu menyebalkan. Sebut saja sistem karena itu bukan tuanmu. Kata S dengan nada kesal. Meskipun dia tahu Moira cukup menghormati sistem karena dia melihatnya sebagai makhluk superior, dia tetap merasa kesal setiap kali mendengar kata, Lord, keluar dari mulutnya. Aku, sesuai perintahmu. Moira setuju setelah ragu-ragu sejenak. Dia masih menjadi harta dan ikatan S dengannya, jadi dia lebih cenderung mengikutinya melewati sistem karena sistem itu juga berada di bawah kendali S. Setidaknya, begitulah yang terlihat dalam pandangan Moira. Gadis baik, S senang dengan Moira yang mengikuti jejaknya. Sekarang, aku ingin kau menandai lokasi zona penjaga lapisan. Kurasa tidak ada hal lain yang kita butuhkan di lapisan ini kecuali perbendaharaan zona penjaga lapisan. Karena SMSC memberitahu saya bahwa ada ujian di tempat ini yang memberikan hadiah yang sesuai, saya bisa curang dengan peta ini dan tidak perlu membuang waktu untuk mencari lokasi atau menghindari jebakan. Selain itu, kita harus cepat karena seseorang sudah ada di depan kita dan juga berhati-hati. Perintah S dengan tatapan dingin di matanya saat dia menatap titik takdir merah tua yang bergerak di zona penjaga lapisan kedua. Jika ini adalah orang luar yang dapat menghindari batasan wilayah ini, maka aku harus lebih berhati-hati. Wilayah ini terlalu misterius, dan masih belum jelas apakah SMSC dapat mengawasiku di sini atau pemimpin serikat, sebagai fakta. Namun, aku harus tetap mengaktifkan kemampuan pencuri tak terlihatku di zona pelindung lapisan agar tidak terlihat. Aku selalu dapat membuat banyak alasan jika mereka mempertanyakan anomali ini. Dengan pemikiran ini, S menggunakan langkah kilatnya dan menuju ke zona penjaga lapis pertama, yang hanya berjarak 3 mil di arah barat. Dia tidak khawatir lagi tentang langkah-langkah pencahayaan karena SMSC tidak menanyainya tentang hal itu terakhir kali dia menggunakannya dalam uji coba Sun Seeker, yang berarti dia tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang keterampilan gerakan ini. Ini adalah kabar baik baginya. Panah kompas juga menunjuk ke arah ini, jadi S sekarang bertanya-tanya apakah panah ini menunjuk ke arah yang orb selama ini. Namun, karena panah itu masih ada di sana, ini berarti panah itu sama sekali tidak menunjuk ke yang orb, yang cukup mengejutkan. Meski begitu, S tahu ia akan segera mengetahui kemana arah panah ini membawanya. Saat ini, ia lebih fokus pada alam matahari dan bagaimana menyelesaikan misinya. Dengan mode cetak biru harta karun, S tidak perlu banyak usaha untuk menghindari semua makhluk pengembara dan tersandung atau jatuh ke dalam perangkap. Namun, panasnya menjadi semakin kuat saat ia menggunakan lebih banyak ki surgawi untuk menghalanginya. Saat sampai di tempat tujuannya,
dia terkejut saat mendapati bahwa itu ternyata adalah bangunan merah tua seperti katedral, dan hanya melihatnya saja membuat matanya memanas meskipun ada perlindungan ki surgawi. Bukan hanya itu, Es melihat hanya ada satu lorong yang terbuka di dalam katedral ini, dan tidak ada pintu. Sebaliknya, ada pusaran merah yang berputar. Zona ini dibangun di atas formasi tingkat 8 yang belum dapat saya hindari. Saya rasa hanya ada satu cara untuk melewatinya, yaitu dengan mengikuti aturan. Token pencari matahari dan bulan muncul di tangan Es saat ini saat ia bergerak menuju pusaran tersebut sementara panas yang tak tertahankan menjadi semakin intens, dan ia perlu menggunakan 10% ki untuk menghindari terbakar menjadi kindle. Namun, ini baru level pertama dari lapisan bawah alam matahari, dan masih ada 8 lapisan lagi. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia bisa mencapai level ketiga dari lapisan tengah, apalagi lapisan terakhir. Saat ia memasuki pusaran itu, token di tangannya tiba-tiba menjadi aktif karena memancarkan gelombang ki aneh, dan Es terkejut saat ia mendapati semua panas itu tiba-tiba lenyap. Suara statis terdengar pada saat ini, Sun and Moon Seeker Token terdeteksi. Anda punya dua pilihan. Apakah Anda ingin melewati ujian lapisan bawah tingkat pertama? Atau apakah Anda ingin melanjutkan ujian unik yang khusus dibuat untuk pencari matahari dan bulan? Es tidak terkejut dengan pilihan jalan pintas tersebut karena dia sudah diberitahu bahwa dia bisa langsung menuju ke percobaan tingkat ketiga lapisan bawah. Aku ingin melewati ujian ini dan memasuki level kedua, kata Es tanpa ragu. Ini adalah keuntungan terbesarnya karena ia dapat melewati seluruh lapisan bawah. Tujuan Es yang sebenarnya bukanlah semua harta karun yang tersembunyi di zona pelindung lapisan tersebut, tetapi entah bagaimana mencapai lapisan akhir dan kemudian mengambil inti ruang alam independen. Es cukup yakin begitu inti alam itu dihilangkan, seluruh alam akan hancur, begitu pula semua batasan dan formasi yang ditempatkan di bangunan-bangunan itu. Tidak akan terlambat untuk mengambil hadiahnya saat itu dan bahkan jika tidak ada hal seperti itu yang terjadi. Es sudah menetapkan targetnya tentang apa yang ingin ia ambil dari tempat ini, dan api roh di tingkat ketiga pastinya akan menjadi harta pertama yang ia inginkan karena itu penting bagi Noah. Jadi, tinggal dan membuang-buang waktu pada ujian-ujian ini, yang sebenarnya bisa langsung dilewati, bukanlah pilihan. Ia lebih suka membuang-buang energinya pada 6 ujian yang tersisa. Baiklah, kau telah memberikan jalan menuju lapisan bawah tingkat kedua alam matahari. Pada saat ini, Es melangkah keluar dari pusaran merah sebelum pusaran itu lenyap dalam angkasa. Akan tetapi, yang menjadi kekhawatirannya bukanlah pusaran itu, melainkan panas mengerikan yang menyerangnya saat ia keluar dari pusaran itu. Apakah ini tingkat kedua dari lapisan bawah atau permukaan suatu gunung berapi? Es terkejut saat dia melepaskan lebih banyak ki untuk melindungi dirinya dari panas, karena panasnya mungkin 10 kali lebih kuat dari tingkat pertama. Akan tetapi, Es lebih terkejut lagi ketika melihat bahwa ia benar-benar berdiri di atas sebuah bongkahan batu merah yang berada di tengah-tengah sungai lava yang mengalir entah kemana, bagai sungai air yang deras. Aku butuh baju zirah bermutu tinggi yang bisa menahan panas aneh ini, atau cepat atau lambat kiku akan habis kalau terus begini, dan aku juga harus mengenakan jubahku. Es berpikir dengan muram saat dia akhirnya memutuskan untuk menggunakan baju zirah dari ruang pencurinya. Dia menahan diri untuk tidak mengambil barang-barang dari tempat pencurinya karena dia tidak ingin menimbulkan kecurigaan siapapun. Dia bahkan tidak mengenakan jubah pencuri cekatan favoritnya di Union karena alasan yang jelas. Namun, sekarang, dia tahu dia tidak bisa bertahan atau terus maju seperti ini. Jadi, dia memutuskan untuk mengeluarkan harta karunnya yang sebenarnya. Sekarang dia punya alasan yang sangat bagus untuk menuntun pemimpin serikat ke arah yang salah dengan hanya mengatakan bahwa harta karun ini berasal dari SMSC sebagai hadiah karena lulus ujian. Kalau orang itu melihatnya, dan dia 80% yakin tidak akan melihatnya. Jubah cendekiawan Union seketika lenyap dari tubuh Es, dan seketika baju zirah hitam lembut dan ketat muncul di sekujur tubuhnya sebelum pada saat berikutnya, jubah cendekiawan Union muncul lagi di sekujur tubuhnya. Akan tetapi, jubah barunya ini adalah jubah pencuri cekatannya yang disamarkan,
sedangkan baju zirah lembut di bawahnya adalah baju zirah kulit tingkat 6 yang selembut bulu dan sekuat gunung, dan juga memiliki efek khusus yang dapat menghalangi panas dan dingin. Namun S belum selesai, karena satu set armor berwarna coklat muda mulai muncul di atas jubahnya yang menutupi semua bagian vitalnya dan bahkan wajahnya dengan helm penuh. Ini juga merupakan armor tingkat tinggi yang berfokus pada pertahanan murni. Sekarang semua panas mengerikan yang tampaknya mempengaruhi makhluk itu akhirnya berkurang hingga 95%, dan S merasa hidup kembali. Seberapa jauh lagi kita dari zona penjaga lapisan ini? S akhirnya bertanya pada Moira setelah dia selesai berpakaian. Kita sebenarnya berada di ujung lapisan kedua, dan zona penjaga berada di sisi lainnya. Diperlukan waktu sekitar 15 hingga 20 jam untuk mencapainya jika Anda menghindari semua jebakan di jalan, kata Moira. Bagaimana dengan orang luar lainnya? Seberapa jauh dari zona penjaga? Meskipun ia bergerak ke arah yang benar. Namun ada beberapa jebakan di rutenya, dan jika ia punya cara untuk lolos, maka aku yakin kalian berdua mungkin akan bertemu di luar zona penjaga. Kilatan tajam melintas di mata S. Yah. Kita hanya butuh waktu 15 hingga 20 jam dengan berjalan kaki, dan aku jelas tidak berencana untuk berjalan kaki. Saat berikutnya, pedang bulu hitam muncul tepat di bawah kaki S, dan hampir seketika, ia terbang dan berubah menjadi seberkas hitam saat ia menuju ke zona penjaga. Namun, suara Moira yang ragu-ragu terdengar, sebenarnya, akan memakan waktu lebih dari 3 hari jika kamu pergi ke sana dengan berjalan kaki. Aku sudah memberitahumu waktu di pesawat. Ekspresi percaya diri S langsung berubah gelap saat pedang terbang di bawah kakinya sedikit bergetar. Namun, dia tetap mempertahankan ekspresi datarnya dan tidak mengatakan apapun untuk menyelamatkan dirinya dari rasa malu yang lebih besar. Karena bentrokan itu tidak dapat dihindari, maka tidak ada cara lain lagi. Aku memiliki keuntungan atas orang ini karena aku tahu itu ada di sini dan di mana itu akan terjadi. Jadi, aku akan menjadi diriku sendiri dan mengamatinya terlebih dahulu lalu memutuskan untuk menghindarinya atau melenyapkannya. S berpikir dengan mata dingin saat dia terbang di atas langit merah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di suatu tempat di lapisan kedua terdapat kabut merah aneh yang menyebar sejauh mata memandang. Pada saat ini, di dalam kabut ini, sebuah bola ki abu-abu gelap sedang bergerak. Di dalam bola ki ini, sosok berjubah tinggi sedang memegang lempengan formasi perunggu yang berkilauan dengan reruntuhan kuno berwarna hitam di tangannya yang bersarung tangan. Di dalam perunggu ini, pelat formasi merupakan jarum penunjuk yang menunjuk lurus ke depan tanpa bergerak. Sosok berjubah misterius itu bergumam dengan frustrasi yang jelas terdengar dalam suaranya yang merdu. Aku sudah berada di sini selama lebih dari 8 bulan. Namun aku telah menyia-nyiakan begitu banyak waktu di tingkat pertama alam terkutuk ini. Meskipun formasi kuno ini menuntunku ke lokasi sumber hukum yang tercatat. Namun, formasi ini menuntunku dalam garis lurus, meninggalkanku untuk berhadapan dengan semua jebakan dan penduduk asli yang mengganggu ini. Lagi pula, saya tidak pernah mengira semua cobaan yang tercatat dalam catatan kuno itu begitu sulit diatasi. Bahkan dengan pengalaman hidup saya di masa lalu dan sekarang, saya gagal 3 kali. Dan masih ada satu lagi ujian seperti itu sebelum aku bisa mencapai level yang sama dengan sumber hukum kuno, dan aku hanya punya waktu sekitar 2 bulan lagi sebelum wilayah ini resmi dibuka dari situs di bawah kendali 3 ras dan kemudian hitungan mundur 100 hari akan dimulai sebelum tempat ini ditutup selama 100 tahun lagi. Bahkan dengan pintu masuk tersembunyi yang ditemukan oleh leluhur binatang purba, hanya dapat menyediakan waktu tambahan 10 bulan di tempat ini sebelum ditutup selama 100 tahun. Aku perlu mendapatkan sumber hukum itu sebelum ketiga peserta lomba tiba. Karena mereka entah bagaimana telah mencapai level ketiga alam rahasia neraka api terakhir kali, maka ini berarti mereka dapat melakukannya lagi. Satu-satunya kentunganku adalah mereka tidak memiliki penanda lokasi kuno atau panduan apapun karena semua orang mereka telah meninggal terakhir kali. Karena waktu mendesak dan aku juga harus menuju benua angin biru untuk membalas dendamku terhadap bocah pencuri itu, aku tidak bisa menahan diri lagi. Tepat pada saat berikutnya, sosok berjubah itu tiba-tiba mulai menggeliat sebelum mengembang seperti raksasa.